Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini lagi. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan tutorial HTML ya. Jadi kita akan mempelajari tag-tag apa saja yang digunakan untuk kita bisa membuat website dengan HTML. Nanti juga kita akan membuat website dengan tambahan CSS sedikit ya. Jadi nanti kita pelajari dasar-dasar HTML, kemudian kita juga pelajari dasar-dasar CSS gitu ya. Oke, di sini aku sudah buat beberapa materinya, teman-teman. Jadi untuk kemungkinan 1 jam ke depan kita akan belajar mengenai materi-materi ini. Ya kurang lebih ada sekitar 20 materi yang akan kita pelajari pada video tutorial kali ini ya. Oke, dari mulai persiapan coding, kemudian sampai nanti kita akan membuat website sederhana dengan menerapkan HTML dasar, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Kita langsung aja ke persiapan coding ya. Apa saja yang perlu teman-teman butuhkan ya untuk mengikuti tutorial ini? Ya pastinya yang pertama kita memerlukan code editor ya. Code editor yang saya gunakan di sini adalah Visual Studio Code ya. Kemudian kita juga membutuhkan browser. Terserah teman-teman mau browsernya pakai apa. Mau pakai Chrome atau pakai Mozilla atau pakai Edge, bebas ya. Kemudian kita juga nanti akan install extension yang akan memudahkan kita untuk coding HTML gitu ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Untuk pertama kita memerlukan VS Code ya. Jadi VS Code ini adalah code editor ya, code editing ya. Jadi nanti kita akan menggunakan VS Code ini untuk belajar HTML gitu ya. Teman-teman bisa langsung download aja di sini ya. Kemudian ikuti langkah-langkah instalasinya gitu ya. Kemudian teman-teman juga membutuhkan Chrome ya. Chrome, Mozilla Firefox atau Edge gitu ya. Browser yang dimana nanti kita akan menampilkan hasil dari HTML yang sudah kita buat gitu ya. Oke, kemudian tadi juga kita membutuhkan extension ya. Kita nanti setelah teman-teman install ya, kita akan install, setelah teman-teman install VS Code, kita akan install extensionnya. Oke ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung aja. Ini kita buka dulu ya. Kita buka dulu VS Code-nya. Ya, teman-teman silakan. Kalau sudah install, buka VS Code-nya langsung. Oke, kita buka dulu. Oke ya, ini aku sudah buka VS Code-nya ya. Kemudian, kita langsung aja ke codingnya teman-teman. Oke, ya, kita bisa langsung aja. Kita langsung buat folder ya. Kita langsung buat folder di sini. Kita new folder. Kemudian kita beri nama belajar HTML dasar gitu ya. Oke. Setelah itu kita drop ke sini ya, biar kelihatan ya. Saya drop ke sini. Ini saya drop ke sini. Oke, dia udah kebuka ya. Oke, kita yes. Oke ya, ini foldernya udah kebuat teman-teman ya. Jadi ini tampilan VS Code-nya ya. Sebelum kita lanjut, kita harus install dulu extension-nya. Teman-teman bisa ke pojok kiri di sini ada yang gambar kotak-kotak ini ya. Kalau diklik ada tulisan extension, teman-teman klik ya. Kemudian teman-teman cari di sini, di search, di pencarian, namanya live server ya. Live server. Oke, nah ini yang paling atas ya. Nah, teman-teman install ini ya. Ini saya karena saya sudah install, teman-teman ada tombol installnya. Teman-teman install ya, kemudian tunggu sampai selesai. Ya, jadi fungsi dari live server ini nanti kita akan memudahkan kita ya, sehingga nanti ketika ada perubahan di codingan kita tidak perlu merefresh browsernya.
gitu ya. Jadi akan secara otomatis ketika kita save, maka kita akan maka nanti live server ini akan mengubah website kita secara otomatis gitu ya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa close aja ya. Bisa close aja. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke. Yang pertama, kita akan buat filenya. Bisa teman-teman di sini atau klik kanan new file. Kita kasih nama HTML aja ini ya, belajar.html. Oke, pertama ya, untuk kerangka HTML ini, teman-teman ada katakanlah snippet ya, atau cara cepatnya, shortcutnya ya. Teman-teman bisa klik shift ya, kemudian ketikkan tanda seru. Nanti akan ada snippet image seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang paling atas, kemudian klik enter. Nah, maka dia akan VS Code akan membuatkan kerangka dasar dari HTML gitu ya. Jadi ini ada kerangka dasar dari HTML-nya ya. Oke. Kerangka dasarnya seperti ini, teman. Dia terdiri dari pertama ini ada doctype, kemudian HTML, kemudian ada head-nya ya, kemudian ada body-nya gitu ya. Oke. Nah, untuk pertama ya, teman-teman. Nah, di sini ada HTML, ini untuk mendefinisikan bahwa codingan ini adalah tag yang dibungkus oleh HTML. Ini isinya adalah codingan HTML gitu ya. Kemudian ya, untuk head ini adalah bagian informasi dari website teman-teman gitu ya. Di sini ada meta yang nanti kita akan bahas. Nah, di sini juga ada meta lagi. Nah, di sini ada title. Ini adalah judul dari website teman-teman gitu ya. Kita akan ubah belajar HTML. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada body. Nah, body ini adalah nantinya yang akan ditampilkan di website teman-teman. Ya, jadinya yang akan ditampilkan dan yang akan dilihat oleh teman-teman. Jadi kalau kita definisikan di sini akan menampilkan teks ya, kita masukkan ke dalam tag body ini. Gitu ya. Ke dalam tag body ini, gitu. Teks, gambar, ya, video dan sebagainya. Kita masukkan ke dalam tag body ini nantinya ya. Oke. Nah, itu untuk kerangka dasarnya ya. Ya, teman-teman bisa langsung aja buat tadi pakai tanda seru enter. Gitu ya. Cepet ya. Oke. Kita akan masuk ke heading HTML ya. Nah, teman-teman, untuk cara pembuatan heading itu ada judul ya. Judul itu kan sudah ada formatnya. Jadi kalau judul itu harus kapital, harus tebal hurufnya, kemudian dia juga harus besar hurufnya. Artinya font size-nya harus besar. Maka HTML akan mengcover cara pembuatan heading dengan menggunakan tag H gitu ya. H dengan diberikan angka gitu. H1, H2 sampai H6 gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk penulisan heading ini dalam HTML, semakin tinggi angkanya, maka dia akan semakin kecil. Ya, jadi semakin tinggi angkanya dia akan semakin kecil. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan pembuatan headingnya. Oke. Contohnya seperti ini. Ya, saya perbesar aja ya. Saya perbesar aja. Oke ya, seperti ini. Oke. Kelihatan ya, teman-teman? Oke. Kita akan buat heading ya. Jadi heading itu dimulai dari H1 sampai H6. Teman-teman klik aja, ketik aja H1 seperti ini. Oke, kemudian dia akan menyelesaikan tag-nya. Oke, kemudian kita akan tulis ini adalah heading 1. Gitu ya. Oke, kita kasih H1 lagi. Ini kita kasih judul belajar heading HTML. Oke. Oke, jangan lupa teman-teman kita save dulu, bisa Ctrl S atau teman-teman klik di sini file ada save gitu ya. Oke. Setelah itu ya, untuk menampilkannya di browser ya, teman-teman siapkan browsernya ya. Seperti ini ya. Kemudian kembali lagi ke VS Code-nya, kita klik kanan di sini. Ya, klik kanan di sini ada tambahan open with live server ya. Oke, kita klik aja.
Oke, dia akan otomatis membukakan di live servernya ya. Oke, nah di sini kita sudah menuliskan ini ya, belajar HTML. Oke. Agar memudahkan teman-teman untuk belajar, kita ini kan aja. Oke ya. Ini kita split. Oke ya. Kita buat ini dulu. Oke ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah membuat website HTML sederhana. Jadi teman-teman sudah membuat nih HTML sederhana ya dengan menampilkan heading gitu ya. Oke. Nah, ini heading 1 teman-teman. Dia akan besar banget ya. Kalau kita tuliskan heading 2, dia akan lebih kecil dari heading 1 dan begitu pun seterusnya ya. H3 kita definisikan heading 3, kemudian H4 ya, heading 4. Nah, kemudian H5 itu heading 5. Oke. H6 dia heading 6. Nah, kita bisa lihat nanti teman-teman, kita save dulu. Oke, dia akan otomatis reload ya. Nah, maka dari itu seperti teman-teman lihat ya, bahwa di sini semakin tinggi angkanya, dia akan semakin kecil. Artinya heading 6 itu sudah pasti lebih kecil daripada heading 1. Gitu ya. Jadi ingat-ingat teman-teman ya, kalau heading itu semakin besar angkanya, semakin kecil hurufnya. Gitu ya, font size-nya. Kalau bahasa web development-nya. Gitu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi untuk pembuatan heading seperti ini ya. Nah, ini semakin tinggi angkanya semakin kecil gitu ya. Oke, kita sudah membuat satu materi HTML gitu ya untuk pembuatan heading. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya juga kita bisa membuat paragraf teman-teman. Ya, selain dari judul, ya pastinya di dalam sebuah website itu ya, itu pasti ada yang namanya paragraf gitu ya, untuk memberikan deskripsi gitu ya. Nah, cara untuk membuat paragraf di HTML mudah teman-teman. Teman-teman perlu membutuhkan tag P yang namanya tag P. Ya. Tag P seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman butuhkan tag P, kemudian isi konten di tengah-tengah. Gitu ya. Oke, kita langsung aja. Caranya adalah ya, kita bisa lihat di sini. Ini biarin ya, ini biarin. Kita buat seperti ini. Nah, kita pengen buat lagi H1 di sini di bawahnya. Ya, H1 seperti ini. Oh iya teman-teman. Nah, untuk HTML ini dia tidak memiliki case sensitif. Case sensitif itu apa? Case sensitif itu artinya H1 kapital dan H1 kecil seperti ini, dia akan berfungsi. Ya. Jadi dia nggak akan ngaruh mau H1-nya kecil atau H1-nya besar gini, dia nggak akan ngaruh. Dia tetap akan berjalan gitu ya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh case sensitif gitu ya. Teman-teman mau nulisnya H1 kapital gini atau H1 kecil gini, itu tetap bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita akan belajar paragraf ya. Paragraf HTML gitu ya. Oke, caranya tadi kita menggunakan tag P. Teman ketik P, dia akan muncul enter. Nah, seperti ini. Oke, rata-rata kalau misalkan paragraf kita buat lebih dari beberapa kata ya. Kita buat ini adalah sebuah paragraf sederhana yang membahas mengenai HTML dan CSS misalkan gitu ya. Oke, setelah itu kita save. Oke, kita lihat ke bawah. Oke ya, kita lihat ke bawah. Dia akan tampil seperti ini ya. Dia akan tampil seperti ini. Oke, kita ini hilangin dulu ya. Kita yang ini hilangin dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah paragraf sederhana ya yang terkait dengan HTML dan CSS. Jadi itu ya teman-teman, cara untuk pembuatan paragraf gitu dalam HTML. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa copy lagi nih. Kita copy lagi deh. Ini di blok aja.
copy, kemudian kita paste di bawahnya. Copy, kita paste di bawahnya. Kita save. Oke, dia akan membuat sebuah paragraf gitu ya. Nah, udah deh, kita udah bikin paragraf ya. Teman-teman bisa menambahkan lagi di sini ya. Menambahkan lagi di sini. Ya, ini kita copy lagi aja. Kita copy. Oke. Nah, dia akan jadi paragraf seperti ini ya. Yang pasti bedanya heading dengan paragraf, pasti paragraf memiliki font size dan juga karakteristik huruf atau font yang berbeda gitu. Artinya dia pasti kecil, lebih kecil dari heading. Ya, kemudian dia juga tidak bold, dia normal aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung membedakan gitu mana paragraf, mana heading gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada yang lainnya, ada HR dan BR ya. Kemudian juga ada pre ya. Oke, kita akan bahas ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah paragraf gitu ya, kita bisa gunakan tag P. Nah, kalau tadi untuk HR, untuk HR itu digunakan untuk membuat horizontal line gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman cukup ketik HR seperti ini. Oke, sudah. Kita save. Nah, kalau HR ini dia nggak ada closing tag ya. Jadi berbeda dengan P ini, dia nggak ada closing tag nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, dia tidak ada closing tag ya. Jadi dia kayak ini aja. Jadi nggak perlu kayak gini. Nggak perlu teman-teman bikin HR kayak ini. Dia akan error karena dia tidak punya closing tag gitu ya. Jadi cukup kayak gini aja. Nah, dia akan membuatkan garis nih. Dia akan membuat garis seperti ini gitu ya. Jadi tadi HR itu adalah untuk garis gitu ya, untuk membuat garis. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Nah, itu untuk pembuatan HR ya, HR ini horizontal line ya. Jadi nah, kita bisa tambahkan aja di sini. Oke, dia akan membuat garis 3 gini nih ya. Jadi HR itu untuk pembuatan garis ya teman-teman. HR untuk pembuatan garis seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian tadi ada BR ya, ada BR. BR itu untuk apa kak? BR itu adalah untuk break. Jadi teman-teman bisa ini kan satu paragraf ya, satu paragraf seperti ini. Nah, teman-teman bisa break nih. Pengen yang ini tuh ada di paragraf baru, tapi aku nggak pengen bikin tag P lagi. Ya, teman-teman bisa pakai break namanya. Caranya adalah ya, intinya kita kasih enter deh. Break tuh kita kasih enter gitu. Caranya adalah teman-teman kasih di sini BR. Oke, udah cukup. Nah, dia akan dibuat di baris yang baru gitu ya, kayak kita ngasih enter aja gitu tanpa kita membuat tag P lagi gitu ya. Jadi itu fungsi dari BR ya, break ya. Jadi kita ngasih break gitu, kita ngasih enter gitu ya. Itu teman-teman untuk BR. Kemudian ada satu lagi tadi adalah pre ya. Nah, kalau untuk pre ini ya teman-teman, untuk pre ini digunakan untuk teman-teman misalkan pengen membuat sebuah paragraf yang spasi dan juga posisinya tuh beda gitu dari paragraf umumnya. Kalau gini kan dia kan align-nya tuh align left ya, jadi dia ke kiri ini. Tapi aku pengen posisinya tuh beda-beda gitu, setiap katanya tuh beda-beda. Seperti teman-teman membuat puisi aja gitu. Buat puisi kan center line-nya beda-beda ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan pre namanya. Oke. Contohnya gini teman-teman. Ini kita kasih ini aja deh. Kita hapus dulu ini ya. Kita hapus lagi. Kita kasih H3 deh. Penggunaan pre ya. Tag pre seperti ini. Salah. Nah, ini. Tag pre. Oke. Nah, contohnya seperti ini, teman. Kita buat paragraf dulu ya.
kita buat paragraf ya. Nantinya paragraf ini akan sama persis seperti apa yang kita buat di codingannya. Oke, contoh misalkan gini. Ini kita langsung aja pakai tag pre-nya. Pre gini, kita enter gini. Oke, ini adalah teks dengan menggunakan tag pre ya. Cara yang mudah untuk definisikan paragraf yang acak. Oke ya. Nah, caranya gini, ini kan aku buat ada spasinya beda ya. Oke, kita coba save. Nah, maka dia akan menuliskan sama persis, menampilkan sama persis dengan apa yang kita tuliskan di codingannya. Nah, itu adalah penggunaan dari pre ya teman-teman, tag pre ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini persis kayak kita buat apa ya, kayak paragraf puisi lah gitu ya, kayak paragraf quotes gitu. Nah, ini sama persis ya. Jadi kalau kita di sini kasih spasinya seperti ini ya, di sini juga dikasihnya seperti ini gitu ya, jadi sama gitu. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya sendiri gitu ya. Kalau cara penggunaan tag pre seperti ini gitu ya, sedangkan untuk paragraf biasa seperti ini gitu ya. Nah, semoga teman-teman paham terkait dengan cara pembuatan paragraf dan juga menggunakan tag pre ini ya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan formatting ya. Formatting itu apakah? Ya, formatting itu adalah ibaratnya kayak perubahan-perubahan dalam teks ya. Jadi semuanya format teksnya kita ubah gitu. Stylenya kita ubah teksnya. Teman-teman, ada beberapa formatting teks ya yang perlu kita ketahui ya. Untuk awal-awal itu ada tag P, itu untuk tebal ya, strong ya, italic ya, mark, small, delete, dan juga insert ya. Nah, kemudian juga ada subscript ya, dan superscript gitu ya. Oke, kita akan coba ya, kita buat lagi aja teman-teman, buat lagi aja ininya. Ini kita close aja ya, kita close, kita tambahkan lagi formatting.html. Oke, kita buat lagi. Oke ya, oke, kita buat judulnya formatting. Oke, kita buat kasih judul belajar formatting HTML gitu ya. Oke, kita live server lagi. Oke ya, udah ya. Oke, pertama apakah? Pertama kita akan membuat format bold ya, jadi text bold gitu ya. Format text bold itu gimana ya? Contoh dari format text bold ya, contoh seperti ini. Kita punya paragraf gitu ya. Ini adalah text bold seperti ini ya. Nah, untuk text bold ini ya, dia ada closing tag ya, dia ada closing tag. Jadi cara buatnya teman-teman ketik P gini ya. Ini kan dia ada dua tag gini ya, jadi dia ada closing tagnya. Kita copy aja yang ini deh. Kita copy, kita masukkan ke tengah-tengah P ini. Nah, jadi nanti yang ini dia akan bold ya. Kita lihat. Nah, ini adalah text bold. Jadi ya, ini adalah text bold. Ya, ada perbedaannya teman-teman ya. Ada perbedaannya. Kayak gini aja deh. Ini adalah text bold seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya text italic ya. Italic itu yang miring ya. Ini teman-teman bisa gunakan tag I ya. Nah, seperti ini. Tag I seperti ini. Oke, kita pindahkan. Maka dia akan miring. Nah, dia miring ya. Nah, seperti itu ya. Dia akan miring. Dia akan miring seperti ini. Selanjutnya apakah? Selanjutnya kita buka lagi. Ada
strong ya, ada strong. Oke. Sama ya. Ini adalah text strong gitu ya. Kita pakai text strong ya. Nah, seperti ini. Oke, kita pindahkan ini ke sini. Oke, kita save. Oke, ini adalah text strong ya. Teman bisa lihat, ini adalah text strong, dia akan tebal gitu ya. Dia akan tebal. Oke, selanjutnya itu adalah EM ya. Ada emphasize ya. Emphasize itu intinya kayak dia tuh kayak apa ya, dipaksa buat miring gitu ya. Coba kita lihat ya, kayak dipaksa banget. Oke, ini adalah emphasize, EM. Oke, text emphasize gini ya. Oke, jadi dia miring gini. Kak, bedanya sama italic apa? Bedanya ya teman-teman, untuk emphasize ini dia akan memaksakan teks yang emang bukan dasarnya italic gitu ya. Jadi kan ada beberapa font family gitu ya, katakanlah, yang dia itu nggak punya aturan untuk bisa dimiringkan gitu ya, maka dia bisa gunakan emphasize ini untuk dipaksakan buat dimiringkan gitu ya. Jadi itu bedanya dengan italic. Oke, selanjutnya adalah mark ya. Ada mark dan ada small ya. Oke, kita coba. Ini adalah teks yang diberi mark ya. Oke, teks market. Oke ya. Jadi kalau mark itu dia akan kayak di highlight gitu loh. Kayak pakai highlighter gitu, kayak pakai stabilo gitu. Nah, dia akan di highlight seperti ini ya. Itu untuk text mark ya. Oke, selanjutnya ada small ya. Ini adalah small. Jadi dia akan lebih kecil dari font bawaannya. Jadi kita pakai small kayak gini ya, teman-teman. Text small ya. Oke, kita save. Nah, dia akan small seperti ini. Dia akan small seperti ini. Dia, teman-teman bisa lihat, dia akan lebih kecil ya dari font bawaannya, gitu ya. Oke, itu untuk small ya. Oke, kemudian juga ada delete ya. Ada delete. Jadi delete itu dihapus ya, dicoret gitu ya. Jadi ini adalah teks yang dicoret gitu ya. Kita bisa pakai del. Oke, teks dicoret gitu ya. Nah, ini untuk delete ya. Ini adalah teks yang dicoret seperti itu ya. Teks yang dicoret. Oke, udah ya teman-teman. Itu untuk teks yang dicoret ya. Kemudian masih ada ya. Oke, ini adalah subscribe ya. Nah, dia akan membuat teks itu ada di bawah. Ada di bawah. Dari garis biasanya gitu ya. Jadi biasanya ini tuh apa ya, buat kayak nama-nama unsur, teman-teman bisa pakai subscribe gini. Contoh misalkan gini, H2O gitu ya. Nah, gini teman-teman. Jadi bedanya dia ada di bawah gitu ya. Nah, bedanya dengan superscript, ya superscript berarti dia ada di paling atas, seperti pangkat gitu ya. Jadi superscript itu pangkat. Contoh misalkan gini, superscript gitu ya, pangkat 10 gitu ya misalkan. Oke, ini adalah tahun 2024 pangkat 10 gitu ya. Nah, ini adalah superscript. Nah, itu ya teman-teman, dari beberapa formatting di HTML ya. Teman-teman bisa menggunakan bold, italic ya, kemudian text strong, text emphasize ya, kemudian text market ya. Text market kayak dikasih stabilo gitu. Kemudian ada text small,
ada delete ya, teks yang dicoret, kemudian ada subscribe, dan juga ada superscript gitu ya teman-teman. Nah itu untuk formatting di HTML. Oke, ada quotation. Quotation itu apakah? Quotation adalah cara membuat quotes teman-teman, membuat quotes ya. Jadi kayak perkataan orang gitu ya. Biasanya diawali dengan tanda petik gitu ya. Kalau misalnya kita buat pendapat-pendapat orang gitu ya di berita gitu ya, di artikel, itu ada tanda petiknya. Itu artinya adalah perkataan orang lain gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan beberapa tag di bawah ini teman-teman ya. Ada ABBR untuk abbreviation ya, abbreviation, address, kemudian ada BDO, kemudian ada block code, site, dan juga Q ya. Kita akan coba beberapa ya. Oke, untuk pertama ya, teman-teman bisa buat lagi file baru di sini ya. Kita post lagi nih. Kita buat file baru namanya tuh quotation ya. Quotation.html. Oke, kita buat lagi. Oke, kita quotation. Oke ya. Nah, udah. Oke. Kita akan coba yang pertama. Kita buat satu dulu, belajar quotation HTML. Kita save. Kita open live servernya. Oke ya, udah muncul. Oke, yang pertama itu ada block quotes ya. Nah, untuk block quote ini ya, itu digunakan teman-teman untuk membuat quotes yang banyak gitu dalam bentuk paragraf gitu ya. Caranya contohnya gini. Ini adalah quotes dari saya gitu ya. Quotes dari saya. Terlalu kecil ya teman-teman. Kita ganti H3 cukup. Oke ya, udah ya. H3. Oke. Kita bisa pakai block quote ya. Tag namanya block quote seperti ini. Oke, kita enter. Nah, kita bisa ngasih nih di sini quotes ya, kata-kata kita gitu ya. Never give up, bro. Optimis untuk mencapai cita-cita. Contohnya gini ya. Oke, contohnya gini. Ini saya udah kasih kata-kata. Kita save. Nah, dia akan membuat si teksnya itu ada di tengah-tengah ya, dan dia diberi indentasi gitu ya, dikasih tab gitu ya teman-teman, akan otomatis dikasih indentasi gitu ya. Nah ini untuk block code ya, untuk block code. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ABBR ya. Nah, kalau ABBR ini itu adalah abbreviation ya. Artinya singkatan ya teman-teman. Artinya singkatan ya. Dimana ABBR ini ya. ABBR ini dia itu digunakan untuk menyingkat ya, menyingkat sebuah kepanjangan gitu. Contohnya gini. Ini ABBR gitu ya. Kita kasih teman-teman kalau yang membuat komentar, teman-teman bisa pakai kontrol tanda tanya ya, kontrol tanda tanya. Oke, caranya gini teman-teman. Contoh gini, saya punya paragraf gitu ya. Oh jangan gini. Saya punya paragraf seperti ini. Ini
Oh, gini. Contohnya apa ya? Singkatan tuh apa ya? Singkatan itu WNI gitu ya. WNI itu adalah warga, singkatan dari warga negara Indonesia. Gitu ya. Kita kasih judul deh. Kita kasih judul ini adalah abbreviation gitu ya. Ini adalah abbreviation. Oke ya. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat di sini dia dikasih titik-titik ini ya. Dia dikasih titik-titik ini. Ini kita kasih ini aja deh. H3 gitu ya. Oke ya. Nah, contohnya gini. Nah, ketika kita dekatkan, dia akan ngasih ini ya, ngasih apa ya, suggestion gitu ya. Ngasih suggestion bahwa ini itu singkatan dari warga negara Indonesia. Gitu ya. Dia ada pop up tuh ya. Ada pop up ketika kursornya kita dekatkan. Nah, dia ada tulisan teks warga negara Indonesia, singkatan dari WNI, gitu ya. Nah, teman bisa coba yang lain. Misalkan apa ya? WNA itu ya salah gini ya. Ini untuk panjangannya negara asing, gitu ya. Ini WNA, gitu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Gitu ya. Jadi itu penggunaan dari abbreviation, gitu ya. Singkatan-singkatan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa ya teman-teman. Ada Q ya, ada short inline quotes ya. Jadi kalau Q itu dia kayak quotes tapi dia yang lebih singkat. Contoh Q gini. Oke. Q gini, jadi misalkan gini. Ini adalah motivasi singkat gitu ya. Contoh gini, never give up gitu ya. Nah, dia akan otomatis dikasih tanda petik ya, tanpa kita memberikan tanda petik secara manual gitu ya. Artinya dia sudah termasuk ke dalam quotes gitu ya. Sama seperti yang ini, cuma dia bedanya ya dia enggak diketengahkan gitu dan tidak diberikan indentasi gitu ya. Jadi untuk penggunaan dari quotation ya teman-teman, penggunaan dari quotation gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi terkait dengan styles dan colors di HTML. Oke, ada beberapa cara teman-teman untuk kita memberikan sebuah styling gitu ya, sebuah styling ke dalam HTML yang kita buat gitu ya. Nah, ini ada beberapa ya, ada kita akan gunakan beberapa aja dulu gitu ya. Ada colorsnya ya, ada colorsnya, kemudian ada styles yang sering digunakan ya. Contoh colorsnya di sini ada background color, text color ya, kemudian border, ada color values juga. Kemudian ada stylesnya itu ada font family, text size, text alignment, dan lain-lain. Kita akan coba terlebih dahulu beberapa ini ya. Oke, kita langsung aja kembali lagi ke VS Code-nya teman-teman. Kembali lagi ke VS Code-nya. Oke, kita new window dulu ya. Oke, kita new window dulu. Udah ada, kita seperti ini kan. Oke ya. Nah, kita seperti ini kan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk ininya ya teman-teman. Nah, kita buat lagi file baru. Sini ada yang namanya styles dan colors.html gitu ya. Oke, kita akan buat di sini yang baru lagi, ini styles dan colors gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita kasih ini deh, belajar colors dulu ya, style dulu ya, belajar style dulu. Oke, kita buka di Open with Live Server. Oke, kita buka. Oke ya, dia udah terbuka seperti ini ya.
dia udah kebuka otomatis. Oke, kita split. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman ya, untuk membuat sebuah style gitu ya. Untuk membuat sebuah style, kita bisa menggunakan, ada beberapa cara ya. Kita akan pelajari dulu terkait dengan font ya. Font size gitu ya. Ada font size, ada font color, dan juga ada font style. Kita akan coba. Ini kita pakai font style gitu ya. Kita kasih judul. Oke. Nah, caranya teman-teman, oke, kita pakai tag P aja ya. Pakai tag P aja. Ini teks ini menggunakan berwarna merah misalkan. Caranya, teman-teman bisa menggunakan 3 cara ya. Jadi untuk kita mengimplementasikan CSS gitu ya, cascading style sheet, teman-teman bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan inline ya, kemudian yang kedua menggunakan internal, dan yang ketiga menggunakan eksternal. Jadi kalau inline dia dipasang ditempatkan di tag HTML itu sendiri gitu ya. Kalau internal dia dipasang di tag style, nanti kita buat di sini. Kemudian untuk eksternal kita buat file baru, kemudian nanti kita dihubungkan dengan file CSS tersebut. Nah, tapi kita untuk dua tadi ya, untuk pakai text style dan juga pakai eksternal, itu kita akan bahas di materi CSS berikutnya. Kita akan cobakan menggunakan yang ini ya, menggunakan yang inline gitu ya. Caranya teman-teman bisa ketikkan style di sini. Oke, kita ubah warnanya. Cara mengubah warna itu menggunakan color. Ya, kita ubah warna merah, red seperti ini. Maka nah, dia akan berwarna merah. Ini ya. Ini berwarna merah gitu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, untuk ininya teks ini berwarna hijau gitu ya. Kita kasih style, kita kasih color, kita kasih green. Oke ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa untuk pewarnaan ini ya, jadi untuk memberikan warna kepada teks gitu ya, dan memberikan warna kepada elemen yang lain, itu ada beberapa cara teman-teman. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah cara-cara hexa ya, menggunakan nilai hexa. Nilai hexa itu gimana kak? Nilai hexa itu seperti ini. Kita menggunakan tanda pagar dan kita tuliskan kode heksanya. Ya, jadi nanti teman-teman cari aja di internet kode hexa untuk warna gitu ya. Nah, biasanya ya ini untuk warna hitam ya. Untuk warna hitam itu heksanya 000. Ya, bisa teman-teman lihat di sini 000. Kalau warna putih itu FFF ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan gitu ya. Dan warna yang lainnya gitu ya. Nah, dia banyak ya warnanya. Dia banyak warnanya, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, kenapa lebih sering digunakan pakai hexa? Karena ini lebih akurat ya teman-teman. Lebih akurat dan lebih banyak varian warnanya. Dibandingkan teman-teman menggunakan yang biasa, cara-cara biasa. Misalkan tadi pengen warna biru, kita ketik blue gitu. Ini secara default yang diberikan oleh CSS-nya. Tapi kita juga bisa custom dengan menggunakan nilai hexa gitu ya. Dengan menggunakan nilai hexa seperti ini ya. Jadi dia akan lebih bervariatif gitu ya. Oke ya, itu untuk pemberian warna ya. Ini untuk pemberian warna. Ya, ini untuk font color-nya. Kemudian ya, cara kita untuk mengubah ukuran dari teks tersebut, kita bisa menggunakan ya, namanya font size teman-teman. Caranya ya bisa menggunakan tag V. Kita teks ini berukuran, kita coba tambahkan style. Nah, cara untuk menambahkan font size teman-teman ketik aja font size. Oke, nah di sini ada beberapa ya. Ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa gunakan ya. Ada large sampai dia XX small ya.
Kita akan coba satu persatu ya. Pertama kita akan coba large. Ini berukuran large. Kita coba save. Nah, dia akan seperti ini ya teman-teman. Teks ini berukuran large seperti ini ya. Berukuran large. Kita akan coba yang lain. Caranya kita copy aja teman-teman. Kita blok ini, kita copy ke bawahnya. Kita copy lagi, kita copy lagi, kita copy lagi. Oke. Nah, tadi large. Oke, yang lain selain large itu ada larger, artinya dia lebih besar. Nantinya dia lebih besar. Kemudian kita tambahin yang lain, ada medium. Kemudian juga ada small, ada smaller ya. Kita coba tambahkan. Kemudian ada lagi yang lain, ada X large ya. Kita tambahkan lagi, ada X small ya. Oke. Nah, kita tambahkan lagi ada XX large sama satu lagi itu ada XX small ya. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Nah, maka dia akan memiliki ukurannya berbeda-beda ya. Ini kita kasih ini dulu deh. Ini larger, ini medium, biar ada bedanya. Ini small, ini smaller, kemudian ini X large ya, XL, ini X small ya, kemudian ini adalah XX large. Nah, ini ada XX small. Nah, ini ya. Jadi perbedaannya kelihatan banget ya teman-teman. Perbedaannya kelihatan banget ya. Bahwa ada large, ada larger, ada medium, ada small, ada smaller gitu. Nah, ini berukuran large, X large ya. Ini berukuran X small, kecil banget ya. Ini berukuran XX large ya. Dia berukuran XX large gitu ya. Nah, ini. Sampai ada ukuran XX small. Tapi kan ini sudah baku ya teman-teman. Ini sudah ditentukan oleh CSS-nya. Nah, Kak, gimana caranya kalau misalkan kita pengen custom? Ternyata ukurannya pengen custom gitu. Nah, untuk ukuran font ya teman-teman, yang biasa digunakan, yang lazim digunakan, itu berformat pixel ya. Ukurannya formatnya pixel. Gitu. Kita akan coba menggunakan pixel. Oke. Teks ini pakai pixel gitu ya. Oke, kita coba style. Caranya masih sama, kita pakai font size. Nah, di sininya teman-teman bisa definisikan menggunakan angka ya. Misalkan tadi 20 pixel gitu ya. Oke, kita coba. Oke. Nah, teks ini pakai 20 pixel gitu ya. Tadi kita sudah mengubah ya. Kita sudah pakai pixel ya. Jadi untuk mengubah font size, ukuran dari font itu ya, dari font teman-teman itu bisa menggunakan bawaan dari CSS-nya, atau kita bisa menggunakan angka pixel gitu ya. Jadi kita bisa menentukan angkanya berapa, kemudian menggunakan format pixel gitu. Ini contoh menggunakan 20 pixel ya. Kita coba lagi. Kalau dia sekitar 30. Oke, 30 seperti ini ya. 30 kayak seperti ini. Ya. Oke, sudah ya. Nah, itu untuk terkait dengan font size pakai pixel gitu ya. Ada font size pakai pixel. Nah, ini font size bawaan ya, atau default. Font size bawaan atau defaultnya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke ininya. Oke. Nah, kemudian juga ada tadi udah ya, color values udah. Nah, kemudian ada font family ya. Ada font family. Nah, font family ini teman-teman, ini adalah tipe dari jenis fontnya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan cara ini. Kita aja ini pakai font
Caranya masih sama, kita gunakan style, kita gunakan font family. Nah ini, oke, nah, ini ada beberapa teman-teman, ada beberapa suggestion yang dikasih oleh CSS itu sendiri gitu ya. Ada banyak ya, ada sekitar lebih dari 5 ya, ada banyak ya. Teman-teman bisa pilih ini, gitu ya. Bisa pilih. Contoh, kita akan pakai Cambria ini ya. Ya, kita akan pakai Cambria ini. Oke, kita save. Nah, ini pakai font Cambria. Nggak kelihatan ya? Oke, kita ubah pakai heading aja ya teman-teman. Kita ubah pakai heading 5. Biar kecil juga ya. Heading 3 deh. Nah, dia akan ada perbedaannya teman-teman. Ya. Lihat, dia ada perbedaannya seperti ini. Ya. Kita ini tambahin dulu ya ininya. Ya. Oke, ya bisa di scroll. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita menggunakan font Cambria seperti ini ya. Kita pakai font Cambria. Oke, kita kasih judul dulu ya. Ya, kasih judul font family gitu ya. Contoh seperti ini teman-teman, ini yang font Cambria ya. Jadi kita bisa menggunakan bawaan dari CSS-nya itu sendiri, atau kita juga bisa pakai dari luar gitu. Jadi kita download import dari pihak ketiga gitu ya. Contoh yang sering digunakan itu adalah Google Font gitu ya. Teman-teman bisa cari sendiri gitu ya, Google Font itu sama caranya seperti ini. Jadi harus diimport dulu, nanti kemudian sama ininya disesuaikan gitu ya. Contoh yang lain ya, kita coba yang lain. Ini copy aja. Copy aja. Nah, ini kita pakai yang lain untuk font family-nya. Font family. Kita coba Georgia ya. Times New Roman ini ya. Oke ya, nah dia seperti itu. Nah, dia seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan mau pakai bawaan dari CSS-nya atau import ya. Nanti kita akan bahas yang import di materi CSS selanjutnya ya. Oke, itu untuk font family-nya teman-teman ya. Kemudian lanjut kita ke background color ya. Nah, untuk background color ini ya teman-teman, dia sama seperti tadi kita diberikan color di teksnya ya. Jadi kita bisa gunakan hexa atau kita bisa gunakan suggestion dari CSS-nya itu sendiri. Oke, caranya teman-teman ya. Misalkan kita mau mengganti warna kanvasnya ini ya, warna background dari website kita. Ini kan warna dasarnya putih ya. Kita pengen ganti dia jadi warna warna apa ya? Warna coklat misalkan ya. Kita pengen ganti dia jadi warna coklat. Caranya ya, kita tambahkan style di bodinya. Artinya, ingat ya teman-teman, bahwa body ini dia yang membungkus sebagai kontainer dari seluruh elemen yang udah kita buat ini. Gitu ya. Makanya kita kasih stylingnya di body ini. Kita contoh gini aja. Kita kasih style ya. Nah, untuk ininya kita gunakan background color seperti ini. Oke ya. Nah, kita bisa gunakan tadi hexa, nilai hexa, atau kita bisa gunakan suggestion yang udah diberikan oleh CSS itu sendiri. Contoh kita pengen ini warna apa ya? Ini warna Burlywood ya contoh. Oke, kita coba. Ini warna Burlywood. Oke, dia langsung berubah ya. Nah, dia akan berubah gitu ya. Jadi karena seluruh elemen ini itu dibungkus oleh tag body ini ya, oleh tag body ini. Jadi ingat ya, jadi kalau teman-teman mau menampilkan apapun itu, ya selalu di tag body, jangan di tag head seperti ini. Karena di head ini dia tidak akan ditampilkan di sini, tapi dia hanya sebagai informasi tersirat gitu ya, informasi internal aja gitu ya. Oke, itu untuk background color-nya ya, itu untuk background color-nya.
Oke, kemudian selanjutnya teman-teman ada image HTML. Jadi dalam website gitu ya, karena kita juga menemukan tidak hanya teks, tapi ada gambarnya juga. Kita bisa menggunakan tag image ya. Kita bisa menggunakan tag image. Gitu ya. Nah, tag image-nya itu gimana? Tag image-nya itu kita bisa menggunakan img seperti ini. Ya. Kemudian kita tutup tag seperti ini ya. Jadi dia nggak ada closing tag-nya ya. Kalau image itu nggak ada closing tag. Jadi nanti kita ketik image aja gini, img, jadi dia akan muncul seperti ini. Ada source-nya. Nah, ini sumber dari alamat dari tempat di mana gambar kita disimpan gitu ya, URL-nya atau URL-nya kayak website atau apapun itu. Nah, LT itu adalah alternative text. Artinya nanti ini ketika misalkan gambarnya tidak support atau tidak muncul, dia akan ditampilkan sebuah teks untuk menandakan bahwa gambar ini adalah misalkan sebuah manusia gitu. Gambar ini adalah manusia gitu. Atau gambar ini adalah seekor kucing gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, kita langsung aja. Kita buat file baru. Di sini image.html. Oke, kita buat lagi HTML-nya. Kita buat image seperti ini. Oke, kita close dulu ininya. Oke ya. Kita belajar image HTML. Oke, kita save, kita jalankan di live server. Oke ya, sudah ya. Seperti ini. Oke. Kita akan import dulu teman-teman. Jadi kita harus import dulu. Ya, pertama ada dua cara. Cara pertama itu dengan lokal ya. Dan cara kedua dengan URL ya. Jadi kita akan coba dengan cara lokal terlebih dahulu. Kita di sini sudah buat. Oke, ini ada di domainnya. Nah, kita buka dulu. Nah, contohnya kita pakai, sebentar ya, kita akan coba. Nah, ini contoh saya ada gambar kucing ya. Ini ada gambar kucing. Kita drag drop di sini aja ya. Oke ya. Dia akan memberikan gambar kucing nanti ya, seperti ini. Bebas ya teman-teman. Jadi untuk dukungan formatnya itu ada PNG, JPG, JPEG, dan lain-lainnya. Jadi banyak format yang bisa didukung oleh si HTML ini. Oke. Karena ini tadi formatnya adalah JPEG, dia akan menggunakan. Caranya kita gunakan tag img. Nah, dia akan otomatis ya ngasih properti src untuk source dan alt. Caranya, karena ini dia ada di root directory ya, ada di dalam root directory kita. Ini kan ada di folder belajar HTML dasar ya. Jadi kita cukup gini aja teman. Kita cukup seperti ini ya, titik garis miring. Nanti dia akan muncul suggestionnya. Kita pilih yang kucing. Nah, pastikan ininya pun sama ya. Format dari gambarnya yang teman-teman masukkan ke dalam VS Code-nya itu sama. Jangan di sini bawaannya itu ada JPG, teman-teman di sini ketiknya PNG, dia nggak akan tampil. Nah, ini ALT ini adalah deskripsi kalau misalkan si gambarnya nggak support. Ya, jadi antisipasi, jadi kita kasih kucing gitu ya. Oke ya, kita kasih kucing. Oke, kita coba. Dia akan tampil seperti ini ya. Dia akan tampil seperti ini teman-teman. Jadi kita udah menampilkan image ya, image kucing ya, gambar kucing. Cuma ini kebesaran kak. Oke, kita bisa gunakan style. Jadi ada dua cara, ada pakai style dan pakai langsung pakai width dan juga height-nya. Kita coba pakai style dulu. Style seperti ini. Caranya kita pakai width seperti ini. Kita atur 100 pixel misalkan. Ya.
Ini kira-kira aja sih teman-teman. Height-nya ya, height-nya kita pakai 100 pixel juga, gitu ya. Oke, ini biar nggak bingung. Oke ya, nah dia akan berubah seperti ini, akan mengikuti width dan juga height-nya ya, lebar dan juga tingginya. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, ini cara pertama teman-teman. Ini menggunakan height dan juga width-nya ya. Ini menggunakan height dan juga width. Oke, kita kasih ini. Pakai style size ya. Ini pakai style size. Nah, kita akan coba langsung pakai width dan juga height-nya ya. Kita akan langsung gunakan width dan juga height-nya. Oke, ini pakai width dan height langsung ya. Oke, kita panggil lagi image seperti ini. Kita panggil lagi kucing 2 gitu ya. Kita save, pasti dia masih besar ya ukurannya. Nah, kita coba menggunakan langsung pakai width seperti ini ya, tadi 200 pixel gitu ya, height-nya 200 pixel juga. Oke, dia langsung seperti ini ya, jadi dia langsung menampilkan seperti ini. Jadi bisa pakai dua cara ya untuk mengatur size dari gambar teman-teman gitu ya. Ada pakai style seperti ini ya, bisa seperti ini, atau bisa langsung menggunakan properti dari width dan juga height-nya langsung tanpa memanggil style CSS-nya gitu ya. Jadi ada dua cara teman-teman, ada dua cara. Oke, selanjutnya nah ini ada dua cara tadi ya, ada width dan height pakai style, kemudian ada width dan height juga pakai dia tidak menggunakan style, jadi dia langsung memanggil properti width dan juga height-nya gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman untuk cara menampilkan gambar di dalam HTML ya. Ini bisa divariasikan ya, nanti kita akan pelajari di materi CSS. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan links ya. Jadi dalam sebuah website itu pasti ada yang namanya sebuah link yang bisa teman-teman klik, kemudian nanti akan berpindah ke halaman selanjutnya atau akan membuka tab baru gitu ya, atau membuka website baru misalkan. Nah, dalam HTML caranya gimana? Caranya kita menggunakan tag a ya. Nanti kita gunakan properti ref ya, ref, dan kita kasih URL-nya di sini gitu ya. Nah, kemudian juga nanti ada yang namanya target link. Target link ini apa, Kak? Target link ini adalah target dari si linknya ketika diklik tuh mau gimana gitu. Jadi misalkan kalau dia diklik, dia akan tetap di halaman itu, atau ketika diklik dia akan membuka halaman baru. Ya, jadi kita bisa customisasi itu. Oke, kita akan coba aja teman-teman. Kita akan coba ya. Kita buat file baru lagi. Sini buat file baru ada links. Gitu ya. Kita buat lagi filenya links seperti ini ya. Oke. Kita jalankan lagi servernya. Open web server. Oke, udah ya. Nah, oke. Selanjutnya kita kasih judul dulu. Belajar links HTML. Gitu ya. Oke, caranya kita tadi menggunakan tag up. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, kita di sini akan dikasih href ya, properti href ini untuk menempatkan link yang akan kita buka setelah diklik gitu ya. Oke, nah kemudian kita bisa juga kasih teks di dalamnya. Jadi kan kalau misalkan teman-teman lihat di itu suka ada ya, kayak misalkan ini link Instagram gitu ya, ini link Facebook gitu ya, ada judul linknya gitu. Nah, itu bisa teman-teman pasang di sini gitu ya. Contoh misalkan ini
link Instagram gitu ya. Oke, kita save. Nah, dia akan berbentuk link kayak gini ya. Dia akan berbentuk link seperti ini ya. Tapi ini kalau kita klik, dia nggak akan kemana-mana karena kita belum kasih alamat URL-nya gitu ya. Oke, kita akan coba kasih alamat URL-nya gitu ya. Contoh misalkan ini ya. Oke, kita akan copy aja di sini. Nah, langsung aja di sini teman-teman. Nah, oke, kita klik, kita save. Nah, dia akan bisa ya. Nanti kalau kita klik, dia akan berpindah. Nah, itu ya. Jadi caranya seperti ini. Tapi kan ini masih bawaan ya. Bawaannya itu dia membuka di halaman yang sama. Gitu ya. Gimana Kak kalau misalnya kita mau, aku pengennya dia membuka tab baru gitu. Caranya gampang teman-teman. Ya, caranya gampang. Kita bisa gunakan yang namanya tadi target link. Kita coba buka tagnya A. Nah, di sini sebenarnya banyak ya teman-teman. Sudah ada bawaannya ya. Artinya ada blank ya, link, mail ya dan lain sebagainya. Nah, untuk membuka di tab baru ya, kita bisa gunakan blank ya. Membuka di tab baru kita bisa gunakan blank gitu ya. Oke, kita akan coba. Ini ngasih A. Kita kasih di sini properti namanya target seperti ini. Oke, kita kasih. Nah, di sini sudah ada suggestion-nya ya. Sudah ada suggestion-nya. Jadi ada blank, parent, self, dan top ya. Kita coba blank seperti ini. Oke, kita pasangkan lagi alamat URL-nya. Nah, ini Instagram Dimas misalkan. Nah, dia akan tampil seperti itu ya teman-teman. CPR gini. Oke, nah dia akan tampil seperti ini ya. Kita coba klik. Dia akan membuka tab baru ya. Dia akan membuka tab baru sehingga kita bisa tadi menggunakan targetnya blank gitu ya. Targetnya blank. Kita coba yang lain. Ada self itu ke halaman sendiri ya. Jadi kalau kita ini dia ke halaman sendiri. Nah, gitu ya, dia ke halaman sendiri. Oke, biar teman-teman bisa coba juga. Kita gini aja. Target link blank gitu ya. Target link self gitu ya. Kita copy aja. Kita copy ke bawah. Ada 4 tadi ya berarti. Ada 4. Nah, yang pertama adalah self ya. Yang kedua itu adalah target link blank ya. Targetnya kita ubah dulu. Kita ubah ke blank. Oke. Kemudian ini untuk yang target link parent. Target link parent. Dan target link satu lagi itu top ya. Top seperti ini. Kita ubah ke top. Top seperti ini. Oke, nah udah ya. Kita akan coba ya. Oke, kita akan coba yang self, blank udah ya. Parent. Oke, parent dia akan membuka di halaman yang sama juga. Kemudian top dia akan membuka di halaman yang sama juga. Oke ya, jadi teman-teman, cara kita untuk membuat sebuah link gitu ya. Ini sebenarnya bisa divariasikan ya, bisa di style juga ya. Mau dia warnanya bebas ya, atau ukurannya tadi kita menggunakan font size, kemudian kita juga bisa pakai font color gitu untuk mengubah warnanya juga bisa. Gitu. Jadi itu teman-teman untuk cara membuat link di dalam HTML. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tables. Jadi cara pembuatan table gitu ya, tabel di dalam sebuah HTML itu ada caranya teman-teman.
Jadi kita bisa customisasi kayak kita pakai Microsoft Excel gitu ya. Kayak kita pakai Microsoft Excel, kita bisa buat custom sebuah table gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa teks yang bisa digunakan teman-teman untuk membuat sebuah table gitu ya. Ada tag table ini, ada tr ya, tr itu untuk table row, untuk buat baris. Kemudian ada th, ya th itu untuk table headernya, jadi judul dari masing-masing datanya gitu ya. Kemudian ada td itu untuk membuat kolom, ya ada table data ya namanya. Ada table body-nya dia untuk membungkus si si tablenya. Kemudian ada table head ya, dia akan bisa membungkus headernya gitu ya. Kemudian ada tab-foot ya. Tab-foot ini dia sebagai footer dari table. Oke, nah ini untuk ilustrasinya ya teman-teman. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah table seperti ini, contoh ya. Ini ada table untuk menampilkan nama dan kelas gitu ya. Nomor, nama, dan kelas. Berarti ada 3 kolom ya. Kemudian datanya, barisnya ada 4 ya. Ada 4 baris dan 3 kolom. Untuk yang paling atas ini ya, biasanya kita sebut sebagai header, teman-teman. Headernya seperti ini ya. Jadi nomor, nama, kelas itu adalah sebuah header gitu ya. Nah, header di dalam HTML itu dideklarasikan dengan tag th, table header gitu ya. Kemudian ya, untuk baris gitu ya. Untuk kita membuat baris itu disebut sebagai rows gitu ya. Kita bisa menggunakan deklarasi tr ya untuk table rows ya. Kemudian untuk isian datanya gitu ya dari masing-masing baris gitu ya, kita biasa sebut sebagai TD gitu ya. Jadi untuk table datanya gitu ya. Untuk table datanya. Untuk table datanya seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja teman-teman. Kita langsung aja ke codingannya. Kita buat file baru. Sini kita buat file baru. Oke. File tables.html ya. Oke, kita buat temanya lagi tables gitu ya. Oke, kita matikan dulu ininya, server yang ini. Oke, kita kasih judul belajar tables HTML ya. Oke, kita open with live server lagi. Oke ya, udah. Belajar table HTML seperti ini. Oke, caranya ya kita coba balik lagi. Contoh misalkan kita ingin membuat tadi ini ya, membuat table yang memiliki header, nomor, nama, dan kelas. Jangan lupa kita juga definisikan tag table seperti ini. Oke, kita coba ya. Berarti ya, kita harus definisikan dulu buat table. Oke, kita harus definisikan dulu tablenya seperti ini ya. Oke, kemudian ya, kita harus fokuskan bahwa kita ingin membuat baris terlebih dahulu. Ya, jadi kita pakai tr seperti ini ya. Kita pakai tr. Pertama kali kita akan buat baris ini teman-teman. Kita akan buat baris ini dulu. Baris headernya. Dia memiliki 1, 2, 3 kolom. Oke. Berarti kita buat 3 th-nya. Pertama untuk nomor. Kedua itu untuk nama ya. Ketiga dia untuk kelas. Gitu ya. Seperti ini. Nah, ini untuk baris pertama ya. Oke, kita save seperti ini hasilnya. Kak, kok kenapa dia nggak ada bordernya? Oke, kita bisa tambahkan bordernya di sini, teman-teman. Menggunakan style border 1 pixel solid black. Oke ya. Atau 1 pixel aja deh. Satu pixel solid black seperti ini. Ya.
1 pixel solid black. Kita butuh, oke ya, tadi ini udah kita buat baris kedua. Ini informatika Z misalkan seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian untuk baris-baris selanjutnya juga sama, kita copy aja teman-teman. Kita copy di bawahnya. Kita copy di bawah. Kita ganti dulu ininya. 2. Tadi ada ini. Dan ini 3. Ya, gitu ya. Oke ya, ini sudah persis ya, sama seperti ini ya. Oke ya, sudah sama. Jadi dia memiliki 3 kolom dan 3 data, gitu ya, 3 baris data, gitu ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk cara pembuatan barisnya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk bagian paling atas gitu ya, kita biasa definisikan sebagai table header-nya. Jadi teman-teman jangan lupa itu menggunakan table header seperti ini. Ya, menggunakan table header. Jadi pakai table header, bawahnya dia akan mengikuti dari table header-nya, gitu ya. Jadi kita definisikan barisnya dulu. Jadi logikanya kita definisikan barisnya dulu. Kemudian kita definisikan datanya, gitu ya. Nah, datanya ini sesuai dengan headernya berapa. Ya, kalau headernya 3, ada nomor, nama kelas, ya udah berarti tabel datanya ini 3. Gitu ya, TD-nya ada 3. Nah, yang paling atas itu mewakili dari yang paling awal ini. Ya, berarti 1, ini TD yang kedua Dimas, TD yang terakhir, yang ketiga itu akan mengisi kolom kelas. Gitu ya. Jadi teman-teman semoga paham terkait dengan dasar-dasarnya gini ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan styles di dalam table yang kita buat. Gitu. Misalkan tadi kita ingin ubah bordernya, gitu ya. Ubah warna bordernya, kita bisa ubah. Gitu. Contoh di sini ada beberapa yang bisa digunakan, yaitu untuk border. Ya ini tadi kita udah pakai border ya, untuk mendefinisikan bordernya. Jadi kalau kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai ini, dia nggak ada bordernya teman-teman. Nah, dia hilang kayak gini. Pada itu kita harus definisikan bordernya di tabelnya ini. Oke ya. Oke. Kemudian ada border collapse ya. Ini membuat border jadi satu. Ya. Oke, kita coba. Jadi kalau border collapse ini ya, kita harus menggunakan style dari CSS ya teman-teman. Kita bisa seperti ini. Ini berarti kita hapus aja. Kemudian kita kasih style. Kita kasih property border collapse. Oke, kita kasih collapse seperti ini. Ya. Kemudian kita kasih border 1 pixel. Nah, dia akan seperti ini teman-teman ya. Dia formatnya akan seperti ini. Ya, jadi dia akan jadi satu gitu loh. Ya, dia akan jadi satu seperti ini. Itu border collapse ya. Oke, kita lanjutkan. Ada border rounded ya. Border rounded itu untuk bikin si ujungnya tuh kayak rounded gitu ya. Si ujungnya jadi rounded gitu ya. Oke, kita coba. Di sini ada border collapse. Ada border radius ya. Kita kasih border radius. Misalkan 20 pixel. Oke, kita border collapse-nya dihilangkan dulu. Nah, untuk ininya, jadi kalau border radius itu teman-teman ya, maaf. Kalau border radius itu, dia untuk ini aja ya. Kayak misalkan gini. Ya, border radius. Contohnya.
Oke. Nah, contohnya misalkan ini ya. Ini baris ini kita pengen buat dia stylenya border radiusnya itu 10 pixel seperti ini. Ininya harus kita border 1 pixel solid black seperti ini. Kemudian kita juga oke ya. Nah, kalau untuk penggunaan border radius ini ya. Oke, kita gunakan border radius ya, border roundednya. Ini harusnya border radius ya, teman. Ini harusnya border radius. Kita akan coba pakai border radius ya. Caranya kita harus buat style dulu teman-teman di sini. Kita buat style seperti ini ya. Kemudian kita panggil table th dan juga td-nya, gitu ya. Oke. Setelah itu kita gunakan border 1 pixel ini buat ngasih border dengan ukuran 1 pixel, solid warnanya kita buat black. Kemudian border radiusnya ya kita kasih 10 pixel. Oke, maka dia akan jadi seperti ini ya teman-teman. Itu untuk border radiusnya ya. Untuk border radius. Oke, dia akan jadi seperti ini. Ini mungkin kita bisa hilangkan dulu. Nah, oke. Jadi dia jadi seperti ini. Kalau misalkan ininya nggak dikasih, dia akan jadi untuk TH dan juga TR-nya aja, gitu ya. Jadi itu ya, itu untuk penggunaan border radius ya teman-teman. Untuk penggunaan border radius. Oke, ada juga border style ya. Ini untuk memberikan garis bordernya ya. Jadi caranya seperti ini. Kita tambahkan aja di sini namanya border style. Nah, ini ada beberapa, ada dash, ada dot, ada double, ada groove, hidden ya. Hidden nggak termasuk ya. Jadi inset ya, outset dan ridge ya. Dan solid ya, terakhir solid. Kita coba yang dash. Dash itu dia kayak gini ya, teman-teman. Dia kayak titik-titik gitu. Kemudian kita dot. Dot juga titik-titik, cuma dia lebih kecil. Kemudian ada double. Ya, double itu dia kayak double gitu ya. Kemudian ada groove. Dan ini tuh ada ridge. Ya. Oke, unset juga ada. Inset juga ada. Oke. Jadi itu teman-teman untuk penggunaan dari border style. Oke. Kemudian next kita, ini juga ada width ya, buat ukuran table berbeda. Oke. Caranya teman-teman, kita kalau misalkan pengen si namanya tuh dia agak dikasih space deh, sekian persen gitu. Caranya kita buat width-nya dulu di sini. Ya. Kita buat width-nya dulu. Style width-nya kita kasih 100%. Nah, kemudian, untuk TH-nya kita
kita kasih style width, misalkan dia 40% gitu ya. Nah, maka dia akan dibuatkan seperti ini. Dia akan dibuatkan seperti itu. Jadi dibuat ukurannya berbeda gitu ya, dibuat ukurannya berbeda. Oke, itu untuk cara penggunaan width-nya ya. Cara penggunaan width-nya. Oke, udah ya. Oke, kita next teman-teman. Nah, ada beberapa tag yang bisa digunakan teman-teman. Ya, jadi ada UL itu untuk unordered list, kemudian ada OL, ada order list, dan ada LI itu untuk list itemnya. Gitu. Dan nanti juga kita akan coba pakai DL ya. DL itu untuk list deskripsi, DT dan juga DD. Kita akan coba aja. Oke, kita buat lagi file baru teman-teman. Ini table udah ya tadi. Kita coba ya buat lagi list.html gitu ya. Kita coba. Oke. List. Oke. Kita buka di live server. Oke, seperti ini ya. List HTML. Oke. Caranya teman-teman, untuk pertama kita akan buat unordered list. Caranya gimana? Caranya kita definisikan dulu UL-nya. Ya, UL-nya gini. Di dalam UL ya, kita definisikan LI-nya, list item. Contoh tadi kita akan buat misalkan informatika X gitu ya. Kita copy YZ gitu ya. Kita save. Nah, dia akan pakai bullet seperti ini ya, akan pakai dot seperti ini. Nah, itu untuk unordered list gitu ya. Itu untuk unordered list. Oke, kita kasih ini aja. Kasih P. Unordered list gitu ya. Seperti ini. Oke, ini untuk unordered list. Selanjutnya ya, teman-teman, kita juga bisa buat order list seperti ini. Kita buat order list, caranya masih sama. Kita order list. Oke. Kemudian kita kasih judul dulu ordered list ya. Caranya masih sama. Kita definisikan dulu OL-nya, ordered list-nya. Di dalam OL ya, kita tambahkan list itemnya. Sebentar, ini biar enak kita pakai kursor dulu ya. Pakai kursor. Nah, kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan itemnya. Contoh misalkan tadi mas gitu ya. Kemudian hari, kemudian apa gitu ya. Nah, secara bawaan ya teman-teman, secara default dia akan menggunakan nomor seperti ini. Akan menggunakan nomor seperti ini. Jadi dia akan menggunakan nomor secara otomatis gitu ya. Dia akan menggunakan nomor seperti ini gitu ya, secara bawaan. Oke. Nah, cara biar dia oke, ini untuk unordered list. Jadi teman-teman ya, kalau untuk ininya ya, kita bisa ubah ya. Tadi kan kita ini pakai dot biasa ya untuk bawahnya. Kita bisa ubah dengan beberapa list style type-nya. Ya. Ini ada this, ada circle, ada square, dan ada none. Ya. Kita akan coba list markernya ya. Kita akan coba list marker. Kita gunakan style, list style type. Nah, kita bisa gunakan banyak ya. Ini ada, coba kita gunakan this. Gini. Kayak this itu seperti biasa. This ya, kayak this gitu bulat. Kemudian kita juga bisa pakai circle. Circle dia tuh bolong tengah-tengahnya ya, kayak gini. Kita juga bisa pakai square ya.
Nah, kayak gini ya. Kemudian kita juga bisa pakai non seperti ini. Non dia nggak adaannya ya. Biar kelihatan pakai square. Jadi kita bisa gunakan list style type di dalam unordered list gitu ya. Kita bisa pilih ya, ada beberapa pilihan gitu ya. Ada square, tadi ada this, ada circle juga, dan ada non. Kak, kalau misalkan order listnya gimana? Order listnya juga ada cara untuk styling. Cara styling untuk order list ya, itu menggunakan type ya. Kita gunakan type. Jadi type dengan menggunakan format tertentu. Kalau misalkan pengen pakai angka, ya berarti kita pakai angka 1 gitu ya, kayak gini. Kalau misalkan kita pengen pakai huruf kapital, kita awali pakai. Kemudian kita pengen pakai huruf kecil, pakai A kecil. Ya pengen pakai angka Romawi kapital, kita gunakan I gitu ya. Kemudian pakai angka Romawi kecil, kita gunakan I kecil gitu ya. Oke, kita akan coba pada order list ya. Kita akan coba ada order list seperti ini. Caranya ketik type. Nah, sebenarnya udah ada pilihannya teman-teman ya. Ada 1, ada A kecil, ada I Romawi, ada I Romawi kecil. Oke ya, kita akan coba. Ya, untuk ininya kita coba 1. Dia tetap sama ya, dia nggak berubah. Oke, kita coba pakai A, pakai huruf. Nah, dia akan berubah menjadi huruf abjad kapital ini ya. Kemudian kita coba lagi pakai A kecil, ya diubah jadi A kecil gini. Abjad kecil, pakai I Romawi. Nah, dia akan pakai I Romawi ini ya. Oke, kemudian ada lagi I Romawi yang kecil. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pembuatan bab bisa teman-teman pakai yang namanya order list gitu ya. Cara ubahnya tinggal menambahkan property type gitu ya. Kalau tadi di unordered list kita menggunakan list style type, kalau di sini kita gunakan type saja. Itu ya teman-teman cara untuk styling list di dalam HTML. Oke, nah kemudian ada juga yang namanya description list. Jadi description list itu kayak kita buat list gitu ya. Misalkan buat list list menu kopi gitu ya, menu kopi. Nah, kopi itu ternyata ada banyak nih listnya lagi. Nah, teman-teman bisa menggunakan nested list. Kita pakai DL, DT, dan DD. Kita akan coba. Teman-teman. Di sini pakai description list gitu ya. Oke, kita coba DL-nya definisikan dulu gitu ya. DL-nya definisikan dulu. Nah, kemudian DT-nya, DT itu untuk deskripsi temennya ya. Misalkan tadi kopi gitu ya. Kopi. Nah, kopi itu ternyata ada banyak loh. Gitu, ada macam-macam kopinya gitu, menu-menu kopinya. Gitu ya. Kita bisa tambahin di sini. Menu kopi Warmindo gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kita buat DD-nya. DD itu apa? DD itu adalah penjelasan dari deskripsi temennya. Ya, misalkan ada kopi kapal api gitu ya. Kemudian ada kopi lagi Indo Cafe gitu ya. Kemudian ada Americano gitu ya. Maka dia akan dibuatkan seperti ini ya teman-teman. Dia akan dibuatkan seperti ini. Jadi kayak kita ngasih judulnya di sini gitu ya. Kemudian dia akan dibuatkan kayak list yang nested gitu ya. Jadi misalnya kalau kopi, ternyata ada kopi banyak nih, ada nggak cuma satu gitu, ada macam-macamnya gitu ya. Kita bisa buat seperti ini. Biar lebih jelas seperti ini deh. Nah, seperti ini. Kita buat lagi coba di bawahnya. Kita buat lagi, di sini ada teh gitu ya. Ada teh. Lemon gitu ya. Manis gitu ya. Kemudian ada lagi namanya teh jasmine gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Jadinya seperti ini. Kita kasih bold biar enak dilihat. Kita
kasih bold gini, menu copy warm window gitu ya, contohnya seperti itu. Seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan description list kalau misalkan mau buat seperti ini, gitu ya. Kita gunakan description termnya gitu ya, untuk judul menunya tadi ya ini. Ya. Kemudian kita tambahkan deskripsi di bawahnya dengan menggunakan description DD-nya ya, description datanya, gitu ya. Oke teman-teman, itu untuk cara penggunaan description list gitu ya. Oke, tadi di atas sudah kita pelajari order list, kemudian juga ada description list ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan block dan inline. Kita akan membahas terkait dengan block dan inline di dalam HTML. Block itu apa ya? Jadi di dalam sebuah HTML teman-teman, ada beberapa tag yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Tapi tag-tag tersebut tuh, elemen-elemen tersebut tuh memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, dalam pembahasan kita itu dibedakan menjadi dua elemen. Pertama ada block elemen, dan yang kedua ada tadi namanya inline element. Gitu ya. Block elemen itu adalah tag-tag yang dia akan selalu membuat baris baru. Gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman buat itu nanti ya kita buat elemennya tuh, misalkan ini ada address, ada artikel, dijadiin satu gitu ya, dia akan membuat baris baru, jadi akan dua baris gitu, dia nggak akan satu baris gitu ya, dan dia memiliki margin tertentu gitu. Jadi udah ada margin defaultnya gitu, udah ada margin bawaannya, jarak antar elemennya gitu. Contohnya kita akan coba aja teman-teman, kita coba aja, kita buat file baru, kita kasih nama block inline.html gitu ya. Kita buat ini. Oke, ini block inline gitu ya. Oke, nah ininya kita close, kita live server lagi. Oke ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas dulu terkait dengan block ya, block elemen. Kalau block elemen teman-teman ya, block elemen ya. Oke, nah ini ada beberapa tag yang dia sudah memiliki format block ya. Ada address, ada dt tadi yang kita pelajari ya sebelumnya, ada hr, section, li juga ya, table juga, dan heading juga dia termasuk block elemen ya. Contohnya kita akan coba heading ya. Heading seperti ini ya. Heading block, kemudian p juga termasuk ya. P termasuk, kita bisa lihat p-nya dia termasuk juga. Ini paragraf. Nah, maka dia akan dibuatkan di bawahnya teman-teman. Dia tidak akan dibuat di sini. Jadi kalau teman-teman kayak gini, nah, ini kan dia satu baris ya di baris kodenya. Meskipun kita save gitu ya, meskipun ini kita save gitu ya, dia akan tetap seperti ini. Dia tidak akan satu baris karena dia sudah memiliki karakteristiknya yaitu sifatnya block ya. Jadi dia akan membuat blok per blok gitu ya. Secara singkatnya seperti itu teman-teman. Ada banyak juga ya teman-teman, ada div ya, ada pre juga ya, kita sudah pelajari, ada order list juga masuk ya, ada table juga masuk, li juga masuk ya, teman-teman bisa coba ya. Kemudian ada namanya inline element ya. Jadi ada block, ada inline. Inline itu sudah jelas ya dari namanya, itu satu baris gitu. Jadi inline text adalah elemen-elemen yang tidak membuat baris baru ketika ditambahkan. Lebarnya menyesuaikan dari elemen yang ada di dalam. Jadi dia akan menyesuaikan. Contohnya, sini ada link, ada site, label, small ya. Kemudian juga ada span ya. Ada span, ada border juga ya, ada sub ya, superscript, text area, dan lain-lain. Kita akan coba ya. Kita coba untuk inline
gitu ya. Tadi kita coba pakai span, text inline 1 gitu ya. Ketika kita buat span lagi di sini, text inline 2, maka dia akan dibuatkan satu baris, teman-teman. Ya, dia akan dibuatkan satu baris. Gitu. Jadi dia sudah otomatis ya, sudah bawaan dari sana, dia akan inline satu baris, gitu ya. Contoh yang lain, tadi ada strong ya. Strong, kemudian juga ada I ya, untuk italic ya. BR juga, button juga bisa ya. Kita misalkan I seperti ini, italic gitu ya. Maka dia akan tetap dibuatkan satu baris terus gitu ya. Begitupun B ya, untuk bold gitu ya. Dia akan satu baris terus gitu ya. Jadi dia akan tetap inline gitu ya, satu baris. Gitu ya. Bedanya tadi di sini block, di sini dia baris gitu ya, inline. Secara singkat seperti itu, teman-teman. Teman bisa pelajari lagi, ini ada banyak ya. Ada banyak, di sini bisa coba satu persatu gitu ya. Jadi juga ya tadi yang blok elemen ada lagi juga. Teman-teman bisa coba aja langsung ya. Kalau kita buat div seperti ini, maka semuanya di dalamnya ini akan menjadi blok elemen, gitu ya. Akan menjadi blok elemen. Nah, biasanya div ini kita gunakan untuk membuat kontainer, gitu ya, atau membuat section baru, gitu ya, membuat section baru. Contoh aja, kita langsung aja ke codingannya. Kita buat file baru, namanya div dan juga kelas ya, .html. Oke, kita coba buat ini. Oke, ini div dan kelas, gitu ya. Oke, kita buat live server baru. Oke, kita buka live server. Oke, udah ya. Oke, kita buat ini div ya. Ledger div gitu ya. Oke, kita ini kan dulu, kita zoom dikit. Oke ya. Caranya kita panggil tag div-nya ya. Kemudian kita masukkan elemennya. Contoh misalkan gini. Judul website gitu ya. Kemudian paragraf website. Contohnya gini. Kita save. Nah, dia nggak ada apa-apa ya. Dia tidak ada perubahan apapun. Tapi ya teman-teman, nantinya si elemen yang ada di dalam tag div ini gitu ya, kita bisa manipulasi gitu. Jadi dia sudah dalam bentuk kontainer gitu. Nah, biar teman-teman bisa membayangkan, sini aku mau kasih border. Kita kasih border solid black. Nah, jadi dia sudah ada satu kontainer, teman-teman. Dia ada sudah dibungkus dalam satu kontainer. Gitu ya. Jadi kalau misalkan satu div, ya udah berarti dia yang ada di dalam div ini ya, dia masuk ke dalam satu kontainer ini, gitu ya. Nah, itu yang membedakan div dengan tag-tag yang lain gitu ya. Sebenarnya yang lain juga bisa, cuma div ini memiliki karakteristik yang lebih fleksibel, teman-teman. Kita bisa atur sedemikian rupa untuk stylingnya gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buat lagi, misalnya kita copy lagi di sini, kita copy lagi di bawahnya, gitu ya. Kita copy lagi di bawahnya. Ini terlalu zoom ya. Nah, dia akan memiliki kontainer masing-masing, gitu ya. Dan dia sudah ada, teman-teman lihat di sini ada marginnya, dan di bawah juga ada marginnya, gitu ya. Jadi akan full 100% dari layar ininya, websitenya. Kalau kita zoom gini, nah dia 100%, teman-teman. Ya, 100% gitu. Oke, nah kita coba buat ini ya, manipulasi ini ya. Ini kan udah ya, teman-teman, kita buat border seperti ini. Kita pengen coba pakai warna deh. Kita kasih background color-nya. Kita pertama buat blue, gitu ya. Kita buat blue, yang ini juga kita hapus lagi. Kita kasih background color-nya itu red ini.
kita kasih yang ketiga itu background color-nya itu kita kasih green aja ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Oke, karena ini teksnya warna hitam, kita pengen ubah jadi warna putih. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya pakai apa teman? Ya, pakai font color. Kita bisa pakai style, kita ubah colornya jadi white, gitu ya. Kita ubah color jadi white, kita copy aja di sini. Untuk paragrafnya juga sama, bawahnya juga sama. Kita ubah. Bawahnya ini juga sama, kita ubah. Oke ya. Jadi dia seperti ini teman-teman. Ini untuk penggunaan div gitu. Jadi dia akan memiliki kontainer masing-masing gitu ya. Itu untuk div. Ya, semoga sampai sini teman-teman paham ya terkait dengan div. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian ya, penggunaan div itu tidak jauh-jauh dari yang namanya kelas. Jadi kelas itu adalah sebuah atribut yang biasa kita gunakan untuk memberikan tanda ya, untuk nanti kita kasih dia styling gitu di CSS. Jadi misalkan ketika teman-teman memiliki H2 seperti ini gitu ya, H2 untuk heading 2 gitu, kita pengen ubah warnanya menjadi merah gitu ya, kita tidak perlu menambahkan style CSS langsung di sini, kita bisa buat kelasnya aja. Jadi kita definisikan kelasnya, kemudian kita panggil kelasnya di CSS-nya, di style ini. Nah, ini akan membuat codingan kita lebih rapih, teman-teman. Ya, kode HTML teman-teman akan lebih rapih nantinya. Kita coba aja. Jadi, ini untuk belajar div ya. Kita belajar kelas, gitu ya. Oke ya, kita akan belajar kelas dulu. Ini kita komentar aja dulu ya. Oke, kita komentar. Oke ya. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Kita tadi punya div, ya. Tetap kita pakai div ya. Kemudian, ya, kita tadi punya H2 misalkan. Halo dunia misalkan. Ya, oke. Kita bisa kasih kelas di sini. Misalkan ini untuk div-nya. Kita kasih kelas container gitu ya. Kemudian yang text-nya kita kasih kelas text gitu ya. Gini ya. Oke, kita save. Nah, seperti ini ya. Tidak ada perubahan apapun ya. Tapi teman-teman, ini bisa kita ubah ya. Ini bisa kita ubah. Ini bisa kita ubah. Caranya kita menggunakan style CSS di sini. Contoh style, kita buat style gini ya. Kita fokuskan ke kelasnya. Contoh ini ada div. Div itu sebagai kontainer. Artinya dia sebagai pembungkus dari teks halo dunia ini ya. Kita pengen ngapain? Kita pengen ubah warnanya gitu ya. Jadi warna apa ya? Warna coklat misalkan. Berarti kita panggil, caranya kita panggil dengan awalan titik dulu, terus nama kelasnya. Contoh berarti container. Dalam kurung kurawal, kayak gini. Contohnya seperti ini. Abaikan aja ini ya errornya. Oke. Setelah itu kita mau ngapain? Kita mau ubah background color-nya itu jadi warna apa tadi? Brown. Jadi warna brown. Maka dia akan berubah jadi warna brown gini. Gitu ya. Nah, ini yang kita ubah adalah si kontainer dari teksnya ya. Si kontainer dari teksnya. Artinya, si H2 ini kan masuk ke dalam kontainernya ya. Ke dalam div kontainer ini. Maka kita akan ubah itu gitu ya. Nah, kemudian, ini teksnya pengen diubah menjadi warna putih biar kelihatan. Berarti kita panggil lagi kelas yang dia ada teksnya. Itu di mana? Di H2. Ya, kita kasih nama teks. Titik teks. Gitu ya. Kurung awal.
Oke, kita ubah pakai color gitu ya, white gitu ya. Oke, kita enter, ya, kita save, dia akan berubah seperti ini. Sebenarnya banyak teman-teman. Kalau udah kayak gini, teman-teman bisa explore lagi. Misalkan, pengen tambah marginnya gitu ya, biar dia agak sedikit lebar gitu ya. Kita tambahin margin topnya, misalkan 10 pixel, margin bottomnya 10 pixel. Ya. Oke, misalkan kita pengen dia punya padding gitu ya. Padding 10 pixel, 10 pixel. Gitu ya. Nah, dia akan seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi CSS yang akan datang. Oke, nah itu untuk penggunaan kelas dan div secara singkatnya seperti itu, teman-teman. Teman-teman nanti bisa ekspor lagi ya, bisa ekspor lagi terkait dengan materi div dan juga kelasnya ya. Oke teman-teman, untuk materinya sudah selesai ya. Mungkin ini next kita setelah belajar tadi ya beberapa materi, selanjutnya ngapain ya. Selanjutnya teman-teman nanti ya di video selanjutnya akan membuat website sederhana dengan menerapkan materi-materi yang sudah kita pelajari tadi gitu ya. Jadi kita akan bikin website sederhana dan kita akan hosting langsung di platform-platform hosting ya. Jadi nanti kita bisa membuat website itu bisa diakses oleh banyak orang. Nanti itu ada di next video. Mungkin cukup sekian teman-teman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.